Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan pertama saya sendiri yaitu Tengku Rahman Hakim, dan ada Devi Triansyah, dan saya Kevin Andreas Nathanael Pasaribu. Di sini kami akan menjelaskan terkait ekonomi makro yang ada pada negara Irlandia. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan GDP per kapita Constant Local Currency Unit, atau GDP itu bisa disebut Gross Domestic Product. GDP per kapita merupakan nilai keseluruhan barang atau jasa yang diperoleh dalam kurun waktu 1 tahun yang jumlahnya akan dibagi dengan jumlah penduduk dari negara Irlandia. Ukuran GDP per kapita dapat dilihat dari jumlah rata-rata output dari mata uang lokal, sehingga dapat memberikan gambaran ekonomi seseorang pada harga yang konstan dan akurat. GDP per kapita konstan juga menggunakan harga tahun yang tertentu dan dapat dilihat di mana nilai tersebut disesuaikan dengan inflasi, sehingga dapat membandingkan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya tanpa terjadinya perubahan harga. LCU merupakan singkatan dari Local Currency Unit yang mengarah pada jenis mata uang yang dimiliki oleh negara Irlandia, yaitu jenis mata uang euro. Berikut data GDP per kapita yang diperoleh dari negara Irlandia. Pada tahun 1999 hingga tahun 2007 mengalami peningkatan yang stabil ataupun tidak terlalu signifikan. Lalu pada tahun 2008 hingga tahun 2013 terjadinya stabil dalam nilai GDP-nya. Lalu pada tahun 2015 hingga tahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan pada nilai GDP, sehingga dapat kita lihat bahwa pada tahun 2022 diperoleh nilai GDP yang paling tinggi, yaitu sebesar 87.711 perak yang terdapat pada tahun 2022. Yang kedua ada Gross Domestic Product atau Constant LCU, yang merupakan semua barang dan jasa akhir yang diproduksi di dalam wilayah suatu negara dalam periode waktu yang tertentu. Hal tersebut juga menunjukkan peningkatan ekonomi secara keseluruhan, seperti menjadi parameter untuk menentukan ukuran serta tingkat kemajuan ekonomi di negara Irlandia. Biasanya juga digunakan untuk menghindari fluktuasi yang mungkin terjadi pada devisa yang stabil agar tidak berpengaruh pada inflasi dan deflasi setiap tahunnya. Berikut data GDP dalam konstan LCU-nya. Dapat kita lihat bahwa tahun 1999 hingga tahun 2007 mengalami kenaikan nilai GDP yang signifikan. Lalu pada tahun 2008 hingga tahun 2013 mengalami kestabilan dalam nilai GDP-nya. Lalu tahun 2014 hingga tahun 2023 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dan dapat kita lihat bahwa pada tahun 2022 diperoleh nilai GDP paling tertinggi, yaitu dengan nilai 450 miliar. Yang ketiga ada Gross Domestic Product, yang merupakan current dari mata uang Amerika Serikat, yang dalam artian perhitungan dilakukan berdasarkan harga dan nilai tukar yang berlaku setiap tahunnya tanpa penyesuaian inflasi. Indikator yang digunakan yaitu untuk mengukur ekonomi dalam suatu negara Irlandia. US dollar menandakan bahwa Gross Domestic Product atau produk domestik bruto yang dihitung dalam mata uang dolar Amerika Serikat untuk mengefisiensikan perbandingan nilai antar negara, karena mata uang dolar merupakan mata uang internasional yang paling umum digunakan. GDP ini juga dapat membandingkan ukuran ekonomi antar negara dalam 1 tahun tertentu, namun sulit digunakan untuk melihat pertumbuhan real dari tahun ke tahun karena tidak mempertimbangkan perubahan inflasi atau fluktuasi dari nilai tukar mata uang. Selanjutnya dapat kita lihat bahwa data GDP dapat dilihat dari sebelah kanan, yaitu pada tahun 1999
hingga tahun 2004 mengalami kenaikan yang cukup signifikan terkait dengan nilai GDP. Lalu tahun 2005 hingga tahun 2015 mengalami konstan atau stabil dalam nilai GDP. Namun hingga tahun 2015 hingga tahun 2023 mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan dapat diperoleh nilai tertinggi dari tahun 2023 yaitu sebesar nilai 550 miliar. Selanjutnya saya berikan kepada Devin. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai ekspor, impor, money exchange, dan yang terakhir yaitu Customer Price Index atau CPI. Yang pertama yaitu Export of Goods and Service Constant LCU, yang dapat diartikan sebagai ekspor dari barang dan jasa dengan LCU yang konstan atau tetap. Jadi apa itu definisi dari istilah tersebut? Merupakan nilai total barang atau jasa yang diekspor dari suatu negara ke negara lainnya dan dinyatakan dalam mata uang lokal tersebut dan disesuaikan inflasinya karena akan menyebabkan mata uang tersebut pastinya inflasi setiap tahunnya, maka harus disesuaikan sehingga perbandingannya itu antar tahun itu dapat efisien. Yang negara India ini mata uangnya yaitu euro dan sering melakukan kegiatan ekspor barang seperti kimia, farmasi, permesinan, dan transportasi. Untuk ekspor jasanya bisa seperti pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Berikut data mengenai export of goods and service yang dari tahun 1999 sampai 2023 yang dinyatakan dalam euro. Bisa dilihat pada tabel tersebut bahwa nilai ekspornya itu meningkat dari tahun ke tahun, yang diawali dari 1999 yaitu 95,5 miliar euro sampai dengan 2023 yang senilai 630 miliar euro. Ekspor terbesar terjadi pada tahun 2022 yaitu 661 miliar. Next. Selanjutnya yaitu import of goods and service constant LCU yang merupakan nilai total barang atau jasa yang diimpor dari negara lain ke dalam negara tertentu, yang dalam hal ini yaitu Irlandia, dengan mata yang dinyatakan dalam mata uang lokal yaitu euro dan disesuaikan berdasarkan inflasi sehingga perbandingannya itu efisien. Jadi negara Irlandia ini merupakan negara yang terkenal melakukan impor beberapa komoditas seperti barang tertentu, makanan, produk pertanian, bahan bakar mineral, ataupun alat transportasi. Bisa dilihat pada tabel nilai impornya dari tahun 1999 sampai 2023, yang pada tahun 1999 senilai 84,4 miliar euro. Sedangkan pada 2023 yaitu senilai dengan 456 miliar. Dan pada tahun tersebut juga merupakan tahun di mana Irlandia melakukan impor terbesar. Nilai impor ini dapat dibandingkan juga dengan nilai ekspor yang telah dijelaskan sebelumnya dan dapat disimpulkan bahwa negara Irlandia ini nilai ekspornya lebih besar daripada nilai impor yang dilakukan. Next. Selanjutnya yaitu money exchange atau official exchange rate, merupakan nilai tukar resmi yang digunakan untuk konversi mata uang suatu negara yaitu Irlandia berupa euro terhadap mata uang asing seperti US dollar. Jadi nilai tukar ini terus berubah dan tentunya dipengaruhi oleh seberapa sering mata uang tersebut ditukarkan. Misalnya Amerika sering melakukan ekspor ke Irlandia, maka USD bakal memiliki dominansi terhadap euro sehingga mata uang euro menurun. Begitu pula sebaliknya jika terjadi impor, maka Amerika US dollarnya akan menurun, sedangkan euro akan meningkat. Berikut data mengenai official exchange rate.
yang pada tahun 1999 yaitu senilai 0,94 dan pada 2023 yaitu 0,92. Tingkat exchange rate terbesar yaitu 2001 yaitu senilai 1,12 yang berarti 1 euro itu setara dengan 1,12 US dollar. Jadi euro kalah pada tahun tersebut. Sedangkan yang terendah yaitu pada tahun 2004 sampai dengan 2006 senilai 0,8 yang berarti 1 euro itu setara dengan 0,8 dolar. Next. Dan selanjutnya yaitu Consumer Price Index atau CPI yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang itu dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dan biasanya digunakan untuk mengukur tingkat inflasi karena kan harga setiap barang dan jasa itu berubah setiap tahunnya. Jadi bisa dilihat apakah inflasi atau tidak. Jika CPI-nya naik maka inflasi, begitu pula sebaliknya. Bisa dilihat pada data yaitu dari tahun 1999 sampai 2023 dengan tahun yang dijadikan basis yaitu 2010 senilai 100. Misalnya pada 1999 CPI-nya 74,2 berarti pada tahun 1999 harga barang dan jasa itu lebih murah 15,8 dibandingkan dengan 2010. Sedangkan pada 2023 124,6 CPI berarti harga barang dan jasa pada tahun 2023 itu lebih besar daripada 2010 dengan perbandingannya itu lebih mahal 24,6. Selanjutnya yang akan menjelaskan yaitu Bang Tengku Rahman Hakim. Selanjutnya itu ada value added. Secara umum, value added adalah nilai ekonomi yang ditambahkan ke suatu produk atau jasa yang ditawarkan pada konsumen. Value added merupakan proksi dari produk domestik bruto atau PDB. Value added merupakan nilai output suatu industri dikurangi nilai output antara yang digunakan dalam proses produksi. Jumlah nilai tambah atau value added di semua sektor sama dengan PDB untuk perekonomian. Di negara Irlandia, sektor-sektor yang berkontribusi terhadap PDB diantaranya yaitu pertanian, industri, dan sektor jasa. Next. Berikut merupakan data nilai GDP atau PDB negara Irlandia dari tahun 99 hingga tahun 2023. Pada grafik garis warna hijau itu menjelaskan value added PDB dari sektor pelayanan, yaitu nilainya berdasarkan persentase, satuan persentase itu tertinggi berada pada tahun 2010 dengan nilai 67%. Selanjutnya pada grafik garis warna merah itu menjelaskan nilai PDB dari sektor industri, termasuk juga pada sektor konstruksi. Pada grafik dapat dilihat bahwa nilai tertinggi itu berada pada tahun 2022 dengan persentase itu mencapai 42%. Selanjutnya grafik warna biru itu menjelaskan nilai PDB pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan perikanan. Itu nilai tertinggi berada pada tahun 1999 yaitu dengan nilai persentase 2%. Pada 3 sektor yang berkontribusi terhadap PDB di negara Irlandia itu dapat dilihat bahwa sektor yang memberikan nilai kontribusi tertinggi yaitu pada sektor pelayanan, dan kedua pada sektor industri, dan yang terkecil yaitu sektor
pertanian, kehutanan, dan perikanan. Next, sekian yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.